Ada anak yang rajin belajar, ada anak yang rajin beribadah, ada anak yang berakhlak mulia. Namun di satu sisi juga ada anak yang bermalas-malasan dan kurang berakhlak mulia. Kamu sebagai seorang anak harus memilih. Memilih yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, atau kamu malah memilih yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustadz di sini, Ustadz Abu Umair sebagai kesiswaan. Selama beberapa waktu ke depan, Ustadz akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadi siswa yang baik dan benar. Dan ini semua karena moto sekolah kita adalah Ulunuha, cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan yang terbaik buat dirinya dan benar akhlaknya, sehingga akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Baik, ternyata abnai at-talaba rahimani rahimakumullah, anak-anak semua, pilihan kamu ini akan menjadi salah satu penentu keadaan kamu di masa depan. Kamu ingin masa depan seperti apa? Maka ya kamu harus memilih. Dan tadi telah sebutkan di atas ya, bahwasanya di sana itu ada anak yang, saya ketik di sini ya, yang rajin belajar, ya, kemudian rajin beribadah, kemudian ya ada juga yang rajin atau bukan rajin ya, yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah, rajin belajar, rajin beribadah, berakhlak mulia. Namun di satu sisi ada juga anak yang ya kita bilang bermalas-malasan ya, dan kurang berakhlak. Nah, kamu tentunya bisa memilih. Saya mau jadi anak yang seperti apa ya? Anak yang rajin belajar, anak yang rajin beribadah dan berakhlak mulia. Kalau kamu milih itu, Masya Allah, maka begitulah keadaan kamu di masa depan nanti, insya Allah ta'ala. Namun kalau kamu tetap memilih yang ini, ya kamu siap-siap ya menghadapi masa depan seperti ini juga. Jadi nak, yang kamu harus ingat baik-baik perkataan Ustaz di sini adalah pilihan kamu itu akan menjadi salah satu penentu keadaan kamu nanti di masa depan. Masya Allah. Anak-anak Ustadz yang semoga kalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, Ustadz ingin menyampaikan dulu, senang sekali ya bisa berbagi informasi ya MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah lewat video ini. Meskipun Ustadz paham bahwasanya sebagian kalian pasti ingin gitu kan menggunakan Zoom gitu ya, melihat langsung wajah kawan-kawannya. Ya, oh ini kawanku, hai apa kabar gitu kan. Nah, namun memang ya karena satu dan lain hal, tentunya memang sekolah memilih yang terbaik buat sekolah kita ini Ulunuha adalah menggunakan channel YouTube saja, tidak menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kamu yang bersedih hati ya. Jadi ya mungkin kamu akan penasaran gitu kan, kayak mana ya kawan-kawan saya ya, kayak mana kawan-kawan saya ya. Nah, dan nanti insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah meredahkan wabah ini, ya yakinlah insya Allah kamu akan bertemu dengan teman-teman seperjuangan ya di Ulunuha ini. Baik,
anak-anak kami selamat bergabung di SMP SMA Islam Nuha Medan. Semoga kalian mendapatkan manfaat yang berkah. Kemudian anak kami rahimani rahimakumullah jami'an. Perlu kamu ketahui nak, bahwasanya ya sebenarnya Ulu Nuha ini hanyalah lembaga pendidikan yang sangat berupaya membuat kamu menjadi anak yang baik dan benar. Ulu Nuha sangat berupaya membuat kamu menjadi anak yang baik dan benar. Tapi bila kamu memberontak, ya bila kamu ya nggak mau memberontak, nah tentu cita-cita kamu untuk menjadi anak yang baik dan benar akan tertunda. Iya kalau umur kita panjang. Kalau ternyata umur kita pendek, ya wassalam gitu kan. Nah, oleh karena itu, lagi bisa ulangin kembali bahwasanya pilihan. Ya, pilihan kamu itu menentukan keadaan kamu berikutnya. Kemudian anak-anak kami semua, tentunya pada kesempatan yang lalu ya di open house telah dibagikan di WA orang tua bahwasanya di sana ada tata tertib ya sekolah kita. Nah, tatib yang ada ya yang telah dibagikan kepada orang tua dan juga kepada anak kami semua. Nah, itu coba nak ya, kamu baca baik-baik. Kamu baca baik-baik tata tertib yang telah dibagikan tersebut. Kamu baca baik-baik. Kemudian kamu pikirkan baik-baik. Lalu kamu laksanakan baik-baik. Kamu akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, coba sekarang kita lihat ya tatibnya. Ini saya tampilkan juga di video kali ini. Nah, jadi tatib yang ada ini, ya tentunya Ustaz nggak mungkin membaca ini semua gitu ya, karena kan terbatas waktunya, nggak banyak. Namun ya Ustaz hanya menginginkan kamu membaca baik-baik tatib ini. Baca baik-baik, pikirkan baik-baik, laksanakan baik-baik. Insya Allah, biidnillahi ta'ala, kamu akan menjadi orang yang sukses fit dunya wal akhirah biidnillahi ta'ala. Nah, kamu baca baik-baik ya. Ini kalau yang hijau ini tatib untuk yang laki-laki, yang pink atau warna ungu ya ini tatib untuk yang perempuan. Kamu baca baik-baik ya, secara umum sama tatibnya ini sama ya, tidak banyak perbedaan, hanya beberapa poin lah yang berkaitan dengan perempuan ya perempuan khusus gitu ya, namun secara umum sama. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini kamu baca baik-baik ya, seperti ini. Nah, aja ke sekolah untuk belajar. Kalau ditanya, ya, aku masuk bagian anak, ya, kamu ke sekolah untuk apa? Gitu kan, dia jawab untuk belajar Ustadz, gitu kan. Namun, ya, alhamdulillahnya, ya, alhamdulillah ala kulli hal, ternyata ya dia tidak ke sana arahnya, karena ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, ini tidak seperti itu. Ya nak, barakallahu fiik. Ini kamu baca baik-baik ya. Nah, kamu baca, kamu pahami ya, kemudian kamu amalkan baik-baik. Nah, ini insyaallah taala kamu akan menjadi ya anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fiik. Namun sedikit perlu disampaikan di sini ya nak, beberapa poin saja saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah sebelum datang ke sekolah, ya tentunya ya kamu ke sekolah pastikan memang untuk belajar, kemudian seragam sesuai jadwal, ya kalau bagi yang ikhwan ya Senin sampai Kamis itu putih biru gitu ya, atau putih abu-abu bagi yang SMA. Kemudian untuk yang akhwat tentunya
Senin Selasa ya itu putih abu-abu atau putih biru, sedangkan hari Rabu dan Kamis itu kalau untuk ikhwan sama ya, putih putih biru, putih abu-abu. Untuk akhwat dan untuk yang perempuan adalah full biru atau full abu-abu. Adapun hari Jumat Sabtu ya kalau untuk yang ikhwan coklat ya, coklat coklat muda sama coklat muda, coklat muda sama coklat tua. Adapun untuk yang akhwat ya coklat semuanya, seperti itu. Kemudian pastikan juga atribut seragam ya, simbol sekolah, nama sekolah, simbol OSIS ya. Kemudian juga apalagi namanya badge nama, ini terpasang lengkap. Nah, memang ini kalau ya offline, nanti kalau kita datang langsung ke sekolah, seperti inilah sistemnya. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya ini kan, mana tahu pekan depan berakhir, mana tahu kan gitu. Kayak atau mungkin sebulan lagi berakhir corona ini. Ya, kita nggak tahu, makanya ini perlu disampaikan. Ya kalau di rumah ya pakaian yang sopan ya, karena kan untuk mendapatkan ilmu kita harus berpakaian yang sopan. Pakaian yang sopan itu menunjukkan kita menghargai ilmu. Ya kalau kita belajar di rumah ya pakai pakaian yang tidak sopan, makanya tidak baik secara adab. Ya nak, barakallahu fiik. Nah, adapun untuk yang perempuan ya, yang perempuan itu memang yang diharuskan adalah memakai simbol sekolah. Nanti di bagian jilbabnya itu. Adapun untuk badge nama ya maka itu tidak diharuskan. Kalaupun mau dipakai itu di dalam, bukan di jilbab ya, tapi di di bajunya, seperti itu. Kemudian sepatunya full hitam ya, tidak ada les-les putih, pokoknya full hitam. Nah, kemudian kaos kakinya panjang ya, panjang kaos kakinya, jangan pendek-pendek. Nah, karena kita di sini kan mau belajar, bukan mau show ya, bukan mau gaya gitu kan. Nah, pakai yang panjang kaos kakinya. Kalau Senin sampai Kamis ya putih. Kalau Jumat Sabtu hitam. Nah, itu dia. Kemudian kalau untuk yang perempuan ya, nah perempuan selain yang pakai kaos kaki yang panjang. Nah, ini ada lagi memakai ciput ya. Ciput itu kalau dibilang ya anak jilbab lah ya, supaya rambutnya itu tidak kelihatan. Kemudian handsock ya dipakai, jadi supaya tidak nampak aurat lengannya. Ini aurat ya, jadi ditutup dia. Nah, tutup seperti ini. Nah, nampak ya. Kalau mau pakai juga yang ada yang ini tuh, yang ada cincinnya, nggak apa-apa, bagus juga. Itu lebih sempurna lagi, masya Allah. Ya, seperti itu. Karena memang ya di masa Nabi pun ya para sahabiyah, para sahabat perempuan itu bahkan mereka memakai kofaz. Kofaz itu sarung tangan. Itu para sahabiyah ya, istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat itu memakai kofaz ya, memakai sarung tangan lagi untuk menyempurnakan. Karena memang Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah ya, perempuan itu aurat. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW itu menyampaikan bahwasanya yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan, seperti itu ya. Nah, ini tolong dapat dipahami dengan baik. Nah, barakallahu fiik. Kemudian bagi perempuan ini selain memakai kaos kaki, ciput, handsock, juga memakai celana panjang di dalam rok, seperti itu ya. Ini semua adalah karena kita menginginkan anak-anak kita ini baik secara zohirnya, atau secara zohir itu ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan sabda Nabi yang mulia di dalam hadis-hadisnya, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian ya kalau untuk yang ikhwan, untuk yang laki-laki pakai peci atau pakai lobe ya. Kemudian juga sebelumnya kuku bersih, rapi, tidak diwarnai. Nah, usahakan setiap Jumat itu potong kuku. Usahakan setiap Jumat potong kuku di rumah ya, potong kukunya seperti itu, dan tidak boleh diwarnai. Nah, adapun untuk yang perempuan
juga buku bersih, rapi, dan tidak diwarnai dengan kutek. Nah, juga nih tidak boleh membawa HP dan barang yang dilarang sekolah. Nah, HP letakkan di rumah. Letakkan di rumah, tidak boleh dibawa ke sekolah. Seperti itu, nak. Ini semua demi kebaikan kamu sebenarnya. Meskipun terkadang sebagian anak kita nggak paham gitu loh, ya, menganggap wah keren bawa HP ke sekolah, ya. Nah, padahal fungsinya menurut kita kurang maslahat buat dirinya. Karena tujuan anak itu ke sekolah untuk belajar, bukan untuk main HP kan gitu, ya. Nah, masya Allah. Karena memang kamu ini kan akan dicetak menjadi anak yang baik dan benar, ya. Jadi memang beginilah pola yang akan digunakan sekolah kita ini. Nah, kemudian membawa Al-Quran, ya, buku, pulpen, kebutuhan dan perlengkapan belajar, bawa semuanya. Usahakan tidak meminjam, usahakan, ya, karena kita menghormati diri kita. Kita hormati diri kita, ya, dengan tidak sering-sering meminjam sama orang. Nah, kita hormati diri kita. Ya, apalagi hal yang sepele kecil, pulpen, pensil, penghapus, ya, atau perlengkapan belajar lainnya, usahakan jangan minjam. Kita hormati diri kita dengan kita membawa apa yang kita butuhkan ketika kita belajar. Seperti itu. Kemudian bagi yang laki-laki, ya, rambutnya pendek, karena panjang pendek, ya, pendekkan rambutnya, rapikan. Kadang ada rambutnya pendek tapi nggak rapi gitu loh, gaya model. Nah, ini tidak benar, ya, karena sekolah kita adalah sekolah yang mendidik generasi Islam, bukan generasi model gitu kan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian juga, ya, membawa seragam olahraga pada jam olahraga. Ini harus, nak, ya. Usahakan jangan pakai kaos oblong, kaos dari rumah, tidak, tapi bawa seragam olahraga yang dari rumah. Kemudian jangan lupa datang ke sekolah itu, ya, bersih, wangi. Nah, ini ajaran agama kita. Nabi saja suka pakai parfum. Kamu juga bagi yang laki-laki, ya, bagi yang laki-laki itu datang ke sekolah usahakan pakai parfum wangi, agar orang pun senang sama kita, ya. Nah, seperti itu. Adapun untuk yang perempuan, ya, tentunya bersih dan rapi. Ini sama tadi, ya, sama. Cuma di sini perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian ketika keluar rumah, karena memang, ya, Allah dan Rasulnya yang melarang, bukan kami yang melarang. Kami hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul SAW amanahkan. Nah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian juga, ya, sedikit lagi untuk pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor ini dikhususkan untuk siswa SMA saja. Siswa SMA saja, dan ini sudah ada keterangannya di sini. Silakan dibaca baik-baik. Ya, bila ini dilanggar, ya, maka mohon maaf, tentunya akan ada sanksi tegas dari sekolah. Itu dia, ya, ini dibaca baik-baik. Kemudian ini juga untuk yang akhwat, ya, meskipun yang SMA dibolehkan bagi yang perempuan, namun pada dasarnya kami sangat berharap, ya, kepada orang tua untuk mengantar jemput anaknya, ya, sehingga siswi Ulunuha tidak ada yang membawa sepeda motor ke sekolah kecuali sangat darurat. Maka syaratnya adalah, atau syarat ketentuannya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi ini dibaca baik-baik, dipahami baik-baik, ya, kemudian dilaksanakan baik-baik. Barakallahu fiik. Nah, sedikit lagi nih, ya, selebihnya nanti silakan dibaca sendiri. Adapun saya nyampaikan sampai di sini dulu. Adapun selebihnya, ya, silakan dibaca. Nah, sampai di sekolah kita, nak, sampai sekolah itu kalau normal, ya, itu paling lama sampai sekolah itu jam 7:10. Nah, maka kamu harus pandai-pandai. Mungkin dulu di sekolah yang lama, ya, tidak jam segini, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, gitu kan. Namun sekarang sekolah kamu sekolah di Ulunuha ini, masya Allah, ya. Nah, tiba paling lama jam 7:10. Maka upayakan baik-baik bagaimana agar kita sampai sekolah, ya, jangan lewat jam 7:10. Nah, seperti itu.
Karena kita akan baris jam 7.10 sudah mulai kita berbaris ya, melaksanakan apel pagi. Nah, insya Allah semoga Allah segerakan selesaikan corona ini ya, dan kita bisa kembali normal lagi ya nak. Doakan ya, kamu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga buka jaket dan semisalnya, mengikuti apel pagi, dan ini berbahasa Arab, berbahasa Arab. Jadi kamu sampai sekolah berbahasa Arab. Yang paling simpel itu apa? Ucapan saya kamu, saya ana, kamu anta, atau antum. Jadi ketika kamu ingin berbicara sama kawan, ya kan, misalnya saya mau ke kamar mandi, ana mau ke kamar mandi, antum mau kemana, gitu. Itu yang simpel sekali. Meskipun nanti pada kelanjutannya, ya kamu akan terus ditempa agar bisa berbahasa Arab, ya kan? Seperti itu. Ya kamar mandi, ya Ustadz, astadzinu ilal hammam, ya Ustadz, nah, hakadha, atau dan lain sebagainya mau kita bicarakan, intinya dengan bahasa Arab. Tapi itu nanti ada masanya. Namun untuk tahap dasar, kamu cukup ya mengatakan ana antum. Tapi bagi kamu yang sudah mengetahui kosakata bahasa Arab, kamu harus gunakan. Misalnya, ya akhi, wahai saudaraku, ya astair al-qalam, saya ingin pinjam pulpen. Astair al-kitab, saya ingin pinjam buku. Nah, dan ya lain sebagainya seperti itu. Jadi ini apa yang kamu bisa ucapkan dengan bahasa Arab. Baik. Kemudian menjaga kebersihan, keindahan, segera masuk kelompok tahfiznya, ya pakai peci dan lobinya. Walaupun bagi perempuan ini ya sama seperti tadi juga, pada benang 8 pakai kaos kaki, ciput, handsock tetap dipakai dengan baik dan benar. Nah itu dia nak. Dan lain sebagainya kamu bisa baca sendiri. Kamu baca, makanya Ustaz mengatakan tadi ya, nah cobalah kamu baca baik-baik tatib yang telah diberikan. Kemudian kamu pikirkan baik-baik, kamu laksanakan baik-baik. Ya pasti kamu akan menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang lebih 3 tahun kamu belajar di Ulum Nuha. Kamu akan belajar Ulum Nuha kurang lebih 3 tahun. Nah, terus apa yang ingin kamu bawa pulang? Apa yang ingin kamu bawa pulang? Nah, ya seperti ini contohnya simpel. Berikan ilustrasi. Ada orang bekerja 3 tahun di sebuah daerah atau di sebuah pabrik. Nah, apa yang ingin dia bawa pulang dari pekerjaan tersebut? Mungkin dia kerja di luar negeri. Ya, dia kerja selama 3 tahun. Apa yang ingin dia bawa pulang? Tentunya uang untuk menghidupi keluarganya, kan gitu. Nah, sekarang kamu juga sedang bekerja. Namun pekerjaan kamu adalah belajar, kerja kamu beribadah, kerja kamu berakhlak mulia. Itu kerja kamu sekarang. Jadi kamu juga bekerja, namun kerja kamu belajar, beribadah, berakhlak mulia. Pulang bawa apa kamu nak? Kamu pulang bawa ilmu, bawa iman, bawa kemuliaan. Itu kamu bawa pulang. Ya sehingga apa? Kamu akan dicintai Allah, kamu akan dicintai keluargamu, ayahmu, abi, umi, dan seluruh anggota keluarga yang kamu miliki. Kamu akan dicintai oleh masyarakatmu, dan juga nantinya adalah bangsa. Bangsamu akan mencintaimu juga. Seperti itu. Ya. Nah, kamu mau kan tentunya menjadi anak yang benar? Pasti mau ya? Pasti mau. Kalau ditanya kamu mau nggak jadi anak yang benar? Ya mau, pasti. Nah, kalau begitu nak, manfaatkan waktumu. Manfaatkan waktu kamu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Dan sebenarnya ya Masya Allah, waktu kita tuh singkat kali loh. Waktu kita sangat singkat. Kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah ini ada Ustadz berikan sedikit ya gambaran. Ini dia. Nah, ini tengok, singkat sekali waktu. Kalau kamu manfaatkan dengan baik waktumu, ya waktu yang kamu miliki pasti sangat singkat sekali. Nah, coba tengok. Soal 5 waktu, merapikan tempat tidur, membantu orang tua, belajar ilmu pelajaran sekolah, menghafal ayat Al-Quran, mengaji Al-Quran beberapa halaman per hari, mendalami makna Al-Quran 5 hingga 10 ayat per hari, mendalami makna hadis 5 hadis
sampai 10 hadis per hari. Mendalami sejarah Nabi Muhammad SAW 5 hingga 10 hadis per hari. Ikut kajian Islam ilmiah, olahraga, jalan-jalan melihat alam, dan lain-lain. Nah, bila 12 agenda ini saja itu kamu manfaatkan dengan baik, waktu kamu tuh habis. Habis waktu kamu kepada hal yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tentunya bila waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ini, tentunya kamu bakalan ya punya waktu sedikit sekali untuk ngegame gitu. Karena kan penyakit anak zaman now ini kan suka ngegame gitu ya, game online gitu kan. Nah, sehingga apa? Waktu-waktu yang terbaik yang dia miliki itu habis untuk ngegame. Padahal kalau 12 ini dia laksanakan dengan baik, ya nak. Masya Allah. Tentunya waktu kamu tuh habis untuk yang baik, bukan untuk ngegame. Nah, ini Ustaz kasih gambaran ya, agar kita berpikir baik-baik. Nah, ngegame itu ya betul, manfaatnya ada. Betul, saya akui, ngegame itu manfaatnya ada. Tapi nah, kesia-siaannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Coba kamu renungkan baik-baik ucapan Ustadz ini. Bahwasanya ngegame itu ada manfaatnya. Betul, ada. Namun kesia-siaannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu dia. Nah, sehingga mulai hari ini di MOS kali ini atau MPLS, saya ingin membuka pikiran kalian bahwasanya dalam bersekolah di Ulumuha atau dimanapun kamu sekolah, tentunya kamu harus memanfaatkan waktu kamu dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Ya nak? Nah, kemudian terakhir ya nak, Ustaz ingin sampaikan juga sama kalian. Nah, senangi Allah, senangi gurumu, senangi orang tuamu. Dengan cara apa nak? Dengan cara kamu menjadi anak yang rajin belajar, rajin beribadah, rajin membantu, akrab dengan Al-Quran dan hadis, senantiasa berakhlak mulia. Cuma itu tugasmu. Senangi Allah, senangi Rasulullah, senangi orang tuamu, senangi gurumu. Dengan cara apa nak? Kamu menjadi anak yang rajin belajar, rajin beribadah, rajin membantu, akrab dengan Al-Quran dan hadis, dan senantiasa berakhlak mulia. Cuma itu nak tugasmu, laksanakan sebaik-baiknya. So, yakin Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik buat kamu. Yakinlah itu nak, yakinlah itu. Barakallahu fikum. Untuk itu nak, kamu harus sabar dan terus bersabar dalam belajar. Itu nak, sabar dan terus sabar dalam belajar nak. Panas, hujan, gerah, haus, lapar, harus sampai larut malam, mengenyampingkan games ya dan media sosial yang merusak. Ini semua harus sabar kamu lewati, sehingga cita-cita kita menjadikan kamu atau kamu sendiri yang menginginkan menjadi anak yang baik dan benar, nah itu akan tercapai. Karena bangsa, negara, agama itu ada di tangan anak mudanya. Kalau anak mudanya Masya Allah baik dan benar, maka sebuah bangsa, negara, masyarakat, keluarga itu juga akan baik dan benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang terbaik buat bangsa tersebut. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tidak panjang-panjang. Namun semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya juga mohon maaf ya nak, apabila ada ucapan atau tutur kata yang tidak tepat, yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.